Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Asrofi, NPM 22010102115, kelas A pada mata kuliah Analisis Multivarian. Di sini saya akan memaparkan sekaligus melakukan simulasi bagaimana menginput data, setting data, olah data hingga interpretasi dari data yang telah kita olah. Dan tujuan penelitian kali ini yakni menganalisa pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh variabel citra merek. Untuk hipotesisnya ada 4, yakni H1 berbunyi bahwa kualitas produk berpengaruh positif kepada citra merek. H2, kualitas produk berpengaruh positif kepada keputusan pembelian. H3, citra merek berpengaruh positif kepada keputusan pembelian. Dan H4, citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam kemudian penelitian ini dilakukan dalam perusahaan skincare. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita perlu menginput data. Kita pencet file, kemudian import data, pilih Excel, lalu kita memilih file atau data yang akan kita masukkan. Nah, karena di sini saya NPM ganjil, maka saya masukkan data UTS NPM ganjil. Tunggu sebentar, lalu klik OK. Nah, setelah ini kita melakukan input data, yakni memberikan label pada setiap variabel. Yakni untuk variabel X kita beri label kualitas produk, untuk variabel Z kita beri label citra merek, dan untuk variabel Y kita beri label keputusan pembelian. Nah, ini sebenarnya untuk kolom measure. Biasanya kolom measure ini ketika data indikatornya bersifat skala linear dan sejenisnya, maka perlu diubah terlebih dahulu menjadi ordinal. Namun ketika indikatornya ini langsung mendata dalam bentuk angka, contoh seperti indikator yang menanyakan usia dan lain sebagainya, ini bisa nominal. Dan untuk setiap variabelnya ini tetap menggunakan scale. Nah, karena ini memang tidak ada belum membutuhkan, maka kita pakai seperti ini saja juga tidak apa-apa. Nah, yang pertama yakni kita mengambil analisis, kemudian regression linear, kita masukkan variabel citra merek kepada kolom dependent dan juga kualitas produk ke independen. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita beri nama terlebih dahulu model 1. Ini nanti untuk membedakan. Lalu kita perhatikan pada tabel koefisien, lebih tepatnya di kolom signifikan. Di sini tertera hasilnya 0,01, yang mana ketika di bawah 0,05 maka artinya ini ada kemungkinan untuk diterima. Dan juga bisa diperhatikan untuk nilai koefisiennya, ini kan 0,237. Nah, ini positif, maka H1 bisa dinyatakan diterima, dan kualitas produk ini nilainya positif. Jadi ketika kualitas produknya ini semakin baik, maka citra merek ini nantinya juga meningkat. Jadi saling berpengaruh positif. Nah, selanjutnya kita mencoba model yang kedua, regression linear. Lalu kita keluarkan dulu citra merek, kita masukkan keputusan pembelian, dan citra merek kita masukkan ke independen. Nah, di sini untuk kita beri nama juga model 2 untuk memudahkan membedakannya. Nah, kita perhatikan kembali di sini signifikannya sifat nilainya 0,00 di bawah 0,05. Jadi bisa punya kemungkinan bahwasanya diterima. Namun tetap kita perhatikan juga untuk nilai koefisiennya. Lah, di sini untuk kualitas produk ternyata nilainya negatif 0,258. Nah, karena nilainya negatif, maka H2 ini tidak bisa diterima karena tidak berpengaruh positif melainkan negatif. Jadi H2 yang berbunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ini ditolak. Kemudian kita perhatikan di
citra merek. Citra merek di sini nilainya positif dan kolom signifikannya di bawah 0,05, maka citra merek bisa dikatakan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Maka H3 ini diterima. Selanjutnya kita coba untuk menguji yang 4. Nah, ini kita input dulu. Jadi kita perlu mengetahui nilai A pada model 1. Ya, ini kita masukkan. Tadi kan tertera 0,237, kita masukkan. Kemudian kita nilai SB-nya ini standar errornya. Ini kan tertera 0,068. Nah, ini kita coba yang model 2. Di sini tertera 0,302 dan standar B-nya, standar errornya sama 0,068. Kita masukkan. Nah, setelah ini kita pencet calculate. Nah, di sini hasilnya adalah 0,006, di mana P value ini di bawah 0,05, maka bisa dinyatakan diterima karena di bawah 0,05. Jadi untuk hipotesis 4 ini bisa diterima, dimana kalau hipotesis 4 tadi kan berbunyi bahwasannya citra merek ini mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini citra merek mampu menjadi variabel mediasi. Jadi seperti itu tadi yang model 1 nanti dimasukkan ke A, yang model 2 dimasukkan ke B, begitu. Nanti yang dilihat adalah P value-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui pada tabel adjust R square. Nah, di sini 0,100. Nah, ini menandakan bahwasannya pada kualitas produk ini mempengaruhi citra merek sebesar 0,10 atau 10%. Kemudian di sini yang kedua kita lihat terdapat 0,256, jadi 25,5%. Ini pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar itu. Dan untuk 74,5%-nya ini dipengaruhi oleh variabel yang lain, termasuk pun yang sebelumnya juga. Kalau sebelumnya kan dipengaruhinya 10%, untuk 90%-nya ini dipengaruhi oleh variabel yang lain, begitu. Jadi yang diperhatikan adalah kolom adjust R square. Kemudian bisa diperhatikan bawahnya juga.